bersama Yesus Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hari ini doanya dipimpin oleh Kakak Dorcas. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menolong kami, sudah menyertai kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, jadikan kami anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan ayat hafalan dan juga kita memuji Tuhan. Adik-adik, apakah kamu pernah bingung atau kamu membuat pilihan yang sulit bagi kamu? Harusnya kan kamu baca Alkitab dan berdoa, tetapi kamu ada janji dengan temanmu, atau kamu harus mengerjakan tugasmu, atau kamu persiapan ujian. Apa yang harus kamu lakukan? Hari ini kita akan belajar di dalam ayat hafalan, mengajar kamu membuat pilihan yang tepat dan menyenangkan hati Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini di dalam Kolose 1 ayat 10. Masih ingatkah kamu cara membacanya? Alamat, isi kembali ke alamat. Kakak akan baca, adik-adik mendengar. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Kamu akan baca bersama dengan kakak. Kamu bisa mengikuti bacanya melalui layar. 1, 2, 3. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertambah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Nah, kakak akan jelaskan arti ayat hafalan kita hari ini. Di sini kita belajar bahwa supaya hidupmu layak dan berkenan di hadapannya, artinya kamu bisa menyenangkan hati Allah bila kamu taat kepadanya, yaitu kamu lebih mengutamakan Dia dari apapun. Oleh sebab itu, orang lain bisa melihat ketaatanmu itu dan di dalam pekerjaanmu, yaitu ketika mereka melihat bahwa Yesus ada di dalam hati kamu. Kita hafal sekali lagi ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertambah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kamu sudah berjalan bersama dengan Allah? Atau kamu memiliki pilihan-pilihan bagaimana kamu menyenangkan hati Allah dan apa yang kamu utamakan? Ingat, kamu perlu menyenangkan hatinya supaya kamu bisa berjalan bersama dengannya. Orang lain akan melihat dalam sikapmu bagaimana kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kamu belum bisa berjalan bersama dengan Allah. Karena apa? Karena Yesus belum ada di dalam hatimu. Hari ini, bila kamu percaya kepadanya, kamu menjadi anaknya dan kamu bisa menyenangkan hatinya, sehingga kamu bisa membuat pilihan yang tepat untuk menyenangkan hati Tuhan.
kita akan menghafal ayat hafalan ini. Untuk kelas 1 TK sampai kelas 2 SD, kamu bisa hafalnya sampai dengan berkenan kepadanya. Dan kelas 3 sampai ke atas, kamu bisa menghafalnya sampai selesai. Kita hafal sambil bermain. 1, 2, 3 ya. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertambah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Nah, adik-adik, kamu bisa mengulang menghafal ayat hafalan ini di rumah bersama dengan temanmu, tetanggamu, atau bersama dengan orang tuamu. Jangan hafal hari ini aja, tetapi sepanjang minggu ini kamu bisa menghafalnya. Pasti kamu yang ada di rumah punya sahabat? Kakak juga punya sahabat. Apa yang kita lakukan kalau bersama dengan sahabat? Kalau kakak biasanya bercerita dengan mereka. Kemudian kalau kakak lagi sedih, kasih tahu dengan mereka. Kalau kamu? Ya mungkin kamu berbagi makanan. Nah, adik-adik, bukan hanya antara manusia juga bisa bersahabat. Lebih-lebih lagi Tuhan, Ia mau kamu dengan Dia memiliki hubungan yang akrab. Wah, hari ini kita akan belajar dari keturunan Adam. Ia menunjukkan kepada kamu bagaimana menjalin persahabatan dengan Allah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang keturunan daripada Adam, yaitu Kain, di mana Kain ia membunuh adiknya. Wah, adik-adik, Adam dan Hawa mereka sangat sedih karena mereka kehilangan anak mereka Habel. Mungkin mereka melihat ternak yang dipelihara oleh Habel, wah membuat mereka semakin sedih. Dan
tahukah kamu hari ini Kain ia pergi meninggalkan Adam dan Hawa. Dosa membawa kesedihan bagi Adam dan Hawa sampai kepada Kain. Bahkan sampai hari ini juga membawa kesedihan bagi semua orang. Karena dosa masih terus ada sampai hari ini. Termasuk kamu juga melakukan dosa. Dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kamu berbohong, ketika kamu tidak taat, atau kamu berkata di dalam hatimu ketika mamamu menyuruhmu untuk membereskan mainanmu atau buku-bukumu, kamu dalam hati, itu kan mama juga bisa beresin, kenapa harus aku? Bukan aku juga yang tadi yang ituin kasih berantakan, mama ini sih. Wah, tahukah kamu itu dosa dan menyakiti hati Tuhan. Dosa membuat kamu terpisah dari Allah, yaitu ditempatkan di tempat yang mengerikan, yaitu neraka. Tetapi Allah sangat mengasihi kamu dan juga kakak yang membuat jalan bagimu, yaitu yang mengirim anaknya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggantikan hukuman dosamu. Ia disalibkan dan ia memberikan darahnya. Dikatakan di dalam Alkitab, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7c mengatakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tuhan Yesus ia mati, ia dikuburkan, tapi ia tidak mati selamanya. Pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit kembali dan ia ada di surga. Ia mati oleh karena dosa kamu dan kakak, dan ia sudah menang atas itu. Barang siapa percaya kepada dia, maka dosanya dihapuskan. Dosa membawa masalah dan kesedihan yang besar bagi semua orang, termasuk bagi Adam dan Hawa. Kain ia pergi meninggalkan Adam dan Hawa, yaitu ke sebelah timur Taman Eden. Ia tinggal di tanah Nod, yang artinya tak pengembaraan. Kain ia terus melanjutkan hidupnya dan ia menikah dan punya keturunan. Wah, keturunannya mereka bisa menghasilkan alat-alat musik seperti harpa, seruling, dan juga dari mereka juga bisa membuat tembaga dan besi. Kelihatannya keturunan Kain ini makmur, kelihatannya mereka baik-baik aja, tetapi mereka selalu melakukan dosa terus-menerus. Wah, adik-adik, tahukah kamu juga bahwa banyak orang di dunia ini mereka melakukan dosa, dan walaupun mereka sudah tahu bahwa Yesus juru selamat, tetapi tidak mau berjalan bersama dengannya. Bila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, Allah ingin kamu berjalan bersama dengan Dia. Berjalan bersama dengan Allah artinya kamu mempunyai hubungan yang akrab dengan Dia, yaitu bagaimana ya membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Apakah ketika kamu tidak punya waktu untuk berbicara kepadanya melalui doamu? Atau kamu tidak bersedia untuk membaca Alkitab dan mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya? Atau ketika kamu mendengar orang lain mengatakan hal-hal buruk tentang Allah tetapi kamu diam saja? Atau kamu tidak mempercayai bahwa Ia dapat mengatasi masalahmu tetapi malahan kamu khawatir dan takut? Itu kamu sedang tidak membangun hubungan dengan Allah. Ingatkah kamu apa yang dikatakan oleh ayat hafalan kita tadi? Dikatakan bahwa di dalam Kolose 1 ayat 10, sehingga kamu hidup layak di hadapannya serta
berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Adik-adik, Allah mau menjadi sahabatmu dan Ia ingin kamu berjalan bersama Dia, membangun hubungan kepadanya setiap saat. Ada banyak orang hari-hari ini, bahkan mereka yang sudah percaya bahwa Yesus Juru Selamat, mereka tidak lagi berjalan bersama dengan Allah. Nah, adik-adik, Adam dan Hawa pasti sangat sedih ketika melihat bagaimana keluarga Kain ini. Mereka tidak lagi, bahkan mereka tidak mengenal Allah. Mereka terus melakukan dosa, mungkin bertengkar dan lain sebagainya. Tapi suatu hari Allah memberi kepada mereka seorang anak laki-laki dan memberi namanya Set. Set tumbuh menjadi dewasa. Dia membentuk sebuah keluarga. Dengan waktu yang berlalu, ia menjadi seorang kakek dan memiliki keturunan lagi. Dan di dalam keturunan Set melalui itu, mulailah nama Tuhan dipanggil. Bahkan di keturunan ketujuh Adam lahir seorang anak yang diberi nama adalah Henokh. Henokh ia menjadi laki-laki yang dewasa, bertumbuh, dan Alkitab mengatakan bahwa ia menjalin hubungan dengan Allah. Bagaimana orang tahu bahwa Henokh menjalin hubungan yang baik dengan Allah? Wah, mereka melihat dia sangat taat dan dia sering berbicara kepada Allah. Bahkan ia menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang pada waktu itu. Kalau mereka berbuat dosa, ia menyampaikan bahwa itu tidak menyenangkan hati Allah. Nah, adik-adik, Henokh ia memberikan kepada kita petunjuk bagaimana supaya kita berjalan bersama dengan Allah. Ia bisa menyenangkan Allah karena ia mau taat dan berjalan bersama Allah. Bila kamu telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, Allah ingin kamu berjalan bersama dengan Dia. Tadi kamu sudah tahu, ketika kamu tidak menyediakan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan ketika kamu diam ketika Allah dikatakan hal-hal buruk tentang Allah, tetapi kamu diam, atau kamu tidak percaya bahwa Allah dapat mengatasi masalahmu, ingat, kamu sedang tidak menjalin hubungan dengan Allah. Ingatkah kamu ayat hafalan kita mengatakan apa? Di dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Adik-adik, bagaimana kamu bisa membangun hubungan yang baik dengan Allah? Yaitu Allah mau kamu meminta Dia untuk menolongmu sehingga kamu dapat menyenangkan hatinya. Kedua, kamu memberi waktumu untuk berdoa dan membaca Alkitab dan mempercayai Dia bahwa Ia dapat mengatasi masalah kamu. Kamu juga akan mengenal Allah lebih baik lagi. Mintalah kepada Allah untuk menolongmu berjalan bersamanya. Henokh adalah seorang yang berjalan bersama dengan Allah. Ia hidup dengan percaya dan taat kepada Allah. Sepanjang hidupnya, selama 365 tahun, Henokh berjalan bersama dengan Allah. Lalu Alkitab bercerita tentang satu hal tentang Henokh yang tidak lazim terjadi, di mana pada suatu hari Allah membawa sahabatnya Henokh pulang ke surga tanpa mengalami kematian atau tidak mati.
tidak sama seperti keturunan-keturunan Adam yang hidup di dunia ini. Henokh tidak pernah mati. Adik-adik, mungkin sahabat-sahabatnya atau keluarganya mencarinya, tapi mereka tidak mendapatkan dia karena Allah sudah membawa dia ke sorga. Nah, lalu adik-adik, anak-anak Henokh yaitu Metusalah hidup lebih lama daripada siapapun di dunia ini. Metusalah ia hidup 969 tahun, lalu Metusalah mati, keturunan demi keturunan manusia mati setelah Henokh. Beberapa dari mereka berjalan bersama dengan Allah dan beberapa di antaranya tidak berjalan bersama dengan Allah. Bagaimana dengan kamu? Ingat, bila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah mau kamu berjalan bersama dengan Dia, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Maukah kamu minggu ini mengingat ayat hafalan kita di dalam Kolose 1 ayat 10, yaitu sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Maukah kamu meminta Allah menolongmu untuk hidup berjalan bersama dengan Dia? Maukah kamu memberikan waktumu untuk berdoa kepada Tuhan setiap harinya dalam minggu ini dan membaca firman-Nya serta mentaatinya? Maukah kamu mempercayai bahwa Allah dapat mengatasi masalahmu? Adik-adik, untuk menolongmu sepanjang minggu ini, kakak sudah sediakan aktivitas untuk kamu lakukan di rumah. Caranya, kamu bisa menulis kartu berjalan dengan Tuhan. Nah, di sini ada 8 kolom ya. Di sini apa yang harus kamu lakukan? Contohnya, kamu berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan, taat orang tua, menghafal ayat hafalan, dan meminta Tuhan menolongmu atau berbicara kepadanya. Kemudian di kolom berikutnya, kamu menulis nama hari-hari, mulai hari Minggu sampai hari Sabtu. Bila kamu melakukan contohnya, hari Minggu kamu berdoa, kamu bisa memberikan tanda senyum. Atau apa yang kamu lakukan hari itu, kamu juga melakukan semuanya, itu lebih bagus. Tapi bila kamu tidak melakukannya di salah satu contoh-contoh ini, kamu kasih tanda cemberut. Dan nanti di hari terakhir, hari Sabtu, minta orang tuamu untuk memberikan penilaian bagimu, atau diskusilah dengan mereka bagaimana berjalan bersama dengan Allah. Nah, adik-adik, penting sekali kamu berjalan bersama dengan Allah atau membangun hubungan dengan Allah. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, hal yang pertama yang perlu kamu lakukan sebelum menyenangkan hati Tuhan yaitu percaya kepada Dia. Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya, kalau kamu percaya bahwa Yesus telah mati untuk dosamu dan Ia telah bangkit dan hidup kembali, maka dosamu dapat diampuni dan pilih Dia sebagai juru selamatmu. Maukah kamu melakukannya hari ini? Bila kamu mau, kamu bisa berdoa dan meminta mengakui dosamu dan katakan kamu percaya dan pilih Dia sebagai juru selamatmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa berjalan bersama dengan Engkau, taat kepadamu dan memberikan waktu kami sepanjang hari untuk menyenangkan hati Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Tuhan Yesus, saat
Saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, hiburkan hati mereka jika mereka sedih, dan jika mereka saat ini takut, Tuhan berikan mereka kekuatan dan berikan mereka terus keberanian untuk tetap percaya bahwa Engkau bisa mengatasi masalah yang sedang terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan